Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, melanjutkan dari kajian kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhidi Rabbil Bariyah, yakni pelajaran-pelajaran penting dari atau berkaitan tentang tauhid. Kita masuk di Al-Faidah Ats-Tsaniyata Asyar, pelajaran yang ke-12. Pelajaran yang ke-12 yaitu makna ibadah, arti dari ibadah. Lil ibadati ma'nayan. Ibadah ini memiliki dua makna. Al-awwal, al-makna al-awwal at-ta'abbud. Makna yang pertama at-ta'abbud. Atau dengan bahasa lain ditinjau dari sisi bahasa. Boleh demikian. Jadi ibadah ditinjau dari sisi bahasa adalah at-tadallul, yaitu menundukkan, merendahkan. Al-khudu', perendahan. Ini ditinjau dari sisi bahasa, yang mana arti ibadah dengan makna at-tadallul ini, itu maknanya yakni at-ta'abbud, perbuatannya. Jelas ya? Jadi ibadah itu kalau ditinjau dari perbuatannya, yaitu yang disebut dengan ta'abbud, yaitu tadallul. Tadallul artinya ketundukan, al-khudu', kerendahan, merendahkan diri, menundukkan diri kepada Allah. Boleh dengan arti lain, at-tadallul ini arti ibadah secara bahasa. Ya. Contoh orang Arab kalau ngomong at-tariq mu'abbad, jalan itu sudah ditundukkan. Ini artinya sudah bisa dilalui. Ya. Maka inilah makna yang pertama, yaitu ditinjau dari sisi perbuatannya. Apa itu ibadah? Dari sisi perbuatannya, yaitu merendahkan, menghinakan, ketundukan. Contohnya antum sekarang, antum sedang apa sekarang? Menuntut ilmu, ya kan? Ditinjau dari perbuatan antum ini, antum sedang menundukkan diri antum di hadapan Allah, sedang merendahkan diri antum di hadapan Allah, sedang tunduk antum kepada Allah dengan melakukan ibadah menuntut ilmu. Termasuk orang yang berbakti kepada orang tuanya, dia sedang tunduk kepada Allah. Istri yang taat suami, sedang tunduk dia kepada Allah. Maka para istri, kalau taat suami itu jangan karena suaminya baik, hatta suaminya jahat pun tetap taat. Suaminya mungkin jahat, kurang bagus akhlaknya, tetap istri taat. Dalam hal-hal yang ma'ruf taat. Tetap muliakan suami, hormati. Justru dengan istri melakukan itu karena Allah, bisa jadi Allah akan tundukkan hati suami, akan berubah. Jadi para istri sabar ya, kalau suami kurang baik, jahat, tetap taat. Kita ini kan taat kalau suami baik, taat. Kalau suami jahat, tidak taat. Sama hanya rakyat kepada pemimpin. Pemerintah jahat, tidak mau taat. Apa pemerintah zalim? Tidak usah taat. Justru, perhatikan ikhwan, prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mentaati pemimpin itu yang apa? Pemimpinnya
Yang zalim, yang jahat. Karena kalau pemimpin baik, naluri manusia mesti taat. Mesti taat kalau pemimpin soleh, suka ngasih, memperhatikan rakyat, ya, soleh, dermawan, pemimpin baik, mesti rakyat akan taat. Itu sudah nalurinya demikian. Tapi justru ujian kita adalah disuruh taat oleh Allah, oleh Rasul kepada pemimpin yang jahat, yang zalim, pemimpin yang koruptor, ya, pemimpin yang jahat. Kita suruh taat. Kata Nabi, ini wasiat Nabi loh jemaah. Usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin. Wa in abdun habasyiyun, walaupun pemimpin itu budak Habasyi. Dan ini luar biasa ya, ini prinsip, justru ini yang membedakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Bukan tauhid yang tiga. Ahli bid'ah pun banyak yang menetapkan tauhid yang tiga, rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Tapi justru yang membedakan akidah ahli sunnah dan ahli bid'ah adalah ketika diantaranya salah satunya prinsip ketaatan kepada pemimpin. Dan dalam hadis ini, hadis Irbad bin Sariyah, ini hadis luar biasa jemaah. Antum kalau bisa baca buku karya Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas, itu punya syarah terhadap hadis ini. Al-Irbad bin Sariyah ini. Hadis luar biasa, hadis yang agung sekali. Wasiat Rasul, dan itu prinsip dakwah salafiyah. Prinsip dakwah salafiyah ada di hadis itu. Apa prinsip dakwah salafiyah? Yang pertama tauhid. Dari usikum bittaqwallah. Ya. Yang kedua prinsipnya adalah bersatu di atas jamaah, mentaati pemimpin. Itu prinsip dakwah salafiyah. Dan yang ketiga apa? Menyuruh berdakwah kepada sunnah dan memerangi bid'ah. Dari hadis Nabi, di hadis ini apa? Kata Nabi, man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati ar-rasyidil mahdi tamassaku biha 'udhu al-habi nawajir. Lalu kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah. Jadi ini tiga usul, tiga prinsip dakwah salafiyah. Menyeru kepada tauhid, menyeru kepada persatuan di atas jamaah, dan yang ketiga menyeru kepada sunnah dan memerangi bid'ah. Ya. Jadi di sini ikhwan bedanya ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Bagaimana prinsip ketaatan kepada pemimpin. Maka dalam hadis itu juga Nabi menyebutkan setelah bertakwa apa? Wasam'i wa ta'ah. Padahal as-sam'u wa ta'ah masuk kepada takwa. Ya kan? Mana wasiat Nabi salat masuk di takwa. Salat, puasa, bakti orang tua, menuntut ilmu masuk di takwa. Usikum bi taqwallah. Lalu Nabi sebut yang khusus setelah yang umum. Ketaatan kepada pemimpin masuk di takwa. Maka kaidah dalam bahasa Arab, penyebutan yang khusus setelah yang umum ini yufidul ihtimam, menunjukkan betapa pentingnya perkara tersebut. Ini betapa pentingnya perkara as-sam' wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Sampai dikhususkan setelah menyebut yang umum. Allah mengatakan dalam Quran tentang salat, contohnya hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta. Pelihara oleh kalian semua salat dan salat asar. Berarti menunjukkan betapa pentingnya salat asar dibanding salat-salat yang lain. Karena seolah-olah salat asar disebut dua kali. Hafidhu 'ala shalawati, masuk asar di situ, masuk. Lalu wassalatil wusta, dan salat asar. Berarti salat asar disebut dua kali. Satu pada lafaz 'ala shalawat, shalawat di situ, asar masuk. Shalawat di situ kan 5 kali salat di situ. Lalu Allah sebut lagi salat asar. Contoh malaikat Jibril. Kata Allah, tanazzalul malaikatu. Di situ masuk Jibril enggak? Turun para malaikat. Jibril masuk, Jibril masuk. Allah sebut lagi 2 kali. Warruhu fiha. Siapa ruh? Jibril. Nah, penyebutan ruh, penyebutan salat asar ini menunjukkan ihtimam, menunjukkan keutamaan. Yani Jibril adalah malaikat yang paling utama. Asar menunjukkan salat yang sangat utama. Termasuk ketaatan kepada pemimpin, yakni as-sam' wa ta'ah, Nabi sebut setelah menyebut apa? Takwa.
Padahal as-sam wa ta'ah masuk ke dalam takwa. Berarti seolah as-sam wa ta'ah disebut 2 kali. Menunjukkan kepada apa tadi? Al-ihtimam wa al-azim. Menunjukkan pentingnya, menunjukkan keagungannya. Dan yang luar biasa lagi, takwa ini memperbaiki pribadi, ya kan? Usikum bitaqwallah, memperbaiki pribadi, dan wasam'i wa ta'ah itu memperbaiki masyarakat. Tidak akan muncul ketenangan, keamanan di sebuah negeri kecuali harus ditegakkan prinsip ketaatan kepada pemimpin. Di Saudi, jamaah, Saudi itu negara yang di dunia termasuk yang paling aman dengan serba kekurangannya. Di antara faktornya kenapa, jamaah? Tegak prinsip as-sam wa ta'ah kepada rajanya, kepada pemimpinnya. Paling taat ya. Kalau diperintah pemimpin ada aturan langsung ditaati oleh rakyatnya. Tidak ada yang membangkang, tidak ada yang demonstrasi. Ya, di kita pemimpin terkadang dilecehkan, dihinakan, apalagi di masa-masa sekarang ini. Dulu di zaman Pak Harto, Masya Allah, kita ini pemimpin berwibawa, jamaah. Dan itu sangat tegak di zaman Pak Harto. Makanya kata supir-supir truk, piye kabarere si penak zaman itu toh. Itu memang benar loh itu. Si penak zamanku toh, hadirin ngono. Ya. Baik. Jadi ketaatan tegak di sebuah negeri akan muncul keamanan, ya, ketentraman. Tapi kalau sudah ada unsur prinsip taat kepada pemimpin, akan timbul kekacauan, akan timbul kerusakan, ketidakamanan, timbul rasa takut, demonstrasi di mana-mana, pemerintah dicaci di mana-mana, di media-media. Ini kerusakan, ini prinsip, ya kawan. Antum lihat, ingin tahu dai di atas sunnah tidak? Ini dulu, lihat dulu ini dulu poin ini. Jangan yang jauh-jauh dulu, lihat ini dulu. Kalau ceramah-ceramahnya, khutbah-khutbahnya caci maki pemerintah, halas. Ya, itu di antara prinsip-prinsip ahli bid'ah, prinsip-prinsip khawarij dan semisal, Mu'tazilah dan semisal. Taib. Jadi kembali, ibadah diri dari 2 tinjauan, tinjauan bahasa atau dari sisi perbuatan, yaitu al-khudu' wa tadallul. Antum boleh tambahkan di situ kata-kata al-khudu' wa at-tadallul. Di sini mu'allif mengatakan at-tadallul. At-tadallul. Tadallul itu kerendahan sebenarnya. Boleh diartikan ketundukan. Kalau al-khudu' sama, ketundukan. Baik. Kata mu'allif, huwa at-tadallul lillah, yaitu ketundukan kepada Allah bima syara'a, terhadap apa yang dia syariatkan. Ya. Tunduk terhadap apa yang disyariatkan. Dengan dicampuri atau dengan diikuti mahabbah dan ta'zim. Mahabbatan wa ta'ziman. Ini antum kalau bisa dihafal. Ini kan definisi, jemaah. Jadi ibadah ditinjau dari perbuatannya, ditinjau ta'abbudnya adalah at-tadallul lillah bima syara'a mahabbatan wa ta'ziman. Ditinjau dari apa? Perbuatannya. Baik. Al-ma'na tsani, makna yang kedua dari makna ibadah ditinjau dari al-muta'abbad bihi-nya. Nah, kalau pertama ditinjau dari sisi ta'abbudnya, perbuatannya, yang sekarang al-muta'abbad bihi-nya. Apa al-muta'abbad bihi? Objeknya. Yaitu apa? Inilah definisi yang paling mencakup tentang definisi ibadah, dan boleh kita artikan ini ditinjau dari ibadah dari segi istilah. Kalau tadi dari segi bahasa atau dari segi perbuatannya, yang kedua dari segi istilah atau dari segi al-muta'abbad, yakni objeknya. Apa itu? Hiyasmun, dia adalah ismun jami'un. Ya. yakni ungkapan ismun itu atau istilah, ungkapan yang mencakup seluruh, yakni apa saja, itu ya. Ma yuhibbu, yang dicintai Allah, wa yardahu, diridhoi Allah,
minal aqwali wal a'mal, baik perkataan atau perbuatan, keyakinan mana? Nanti disebutkan al-dhahirati wal batinah. Baik yang zahir atau yang batin, berarti amalan batin. Nah, itu amalan hati. Ya. Itu cuma berarti amal ada dua. Ada amalan hati, ada amalan anggota badan. Amalan hati apa diantaranya, kawan? Amalan hati, tawakal, khusyuk. Amalan hati. Maka dalam sholat itu orang kalau khusyuk berarti hatinya gerak. Lisannya dalam sholat gerak baca. Tubuhnya gerak juga rukuk sujud. Jadi sholat itu komplit. Makanya kalau tidak khusyuk ruhnya hilang. Maka khusyuk ini diutamakan ikhwan dalam sholat. Ya, diutamakan. Artinya jangan sampai kita sholat tidak khusyuk. Dan khusyuk itu bukan berarti hilang ingatan. Itu gila namanya. Jadi kalau sholat itu kita ingat, sadar, kita ingat dengar suara. Maka dalam sholat nggak perlu merem. Saking khusyuk sampai pecah matanya nanti. Saking pengen khusyuk lah. Dan sholat menghadap kemana ya kawan? Kalau sholat menghadap kemana? Taib, sebenarnya sholat menghadap kemana saja, jangan ke atas, jangan ke kiri, ke kanan. Jadi boleh ke depan, boleh ke bawah. Sebenarnya. Jadi hadis-hadis tentang ke bawah kalau sedang berdiri, hadis ke bawah, hadis Anas bin Malik, hadisnya dhaif. Nah, antum kalau dengar hadis dhaif itu jangan langsung baper. Masa sih? Maka kemarin kasus hadis baca surah Al-Kahfi malam Jumat langsung ikhwan pada baper. Gimana langsung ada yang muntahdir dewan fatwa, ada yang macam-macam. Ya akhi, ulama mensahihkan melemahkan hadis khilaf itu biasa. Tidak masalah. Lalu kalau memang dhaif ya sudah dhaif, selesai. Kenapa antum baper pengen sahih ya nih? Ya. Lagi pula kalau memang dhaif bukan berarti enggak boleh baca Al-Kahfi kan gitu tuh. Cuman masalah meyakini itu loh. Hatta salat syuruk ya kawan. Salat syuruk kalau padilahnya seperti haji umroh ya, itu sebenarnya dhaif. Padilah haji umrohnya itu loh, kahajjatin wa martin tamatan. Dhaif, tapi syariat salat syuruk tetap, salat duha tetap ada. Hadisnya sahih, hanya padilahnya. Termasuk masalah surah Al-Kahfi sama. Bukan tidak boleh baca Al-Kahfi, tapi keyakinan seperti itu. Nah, sekarang antum kan baca surah Al-Kahfi tidak masalah, malam Jumat tidak masalah. Cuman jangan meyakini malam Jumat yang afdal, malam lain tidak afdal. Baca malam yang lain pun. Ya. Taib jemaah. Jadi hadis terkadang ulama khilaf dalam menghukumi sahih tidaknya. Yang kedua, halal haram juga gitu. Ulama kadang khilaf. Kita ngomong ulama ahli sunnah. Kadang khilaf dalam menghukumi halal atau haram. Bahkan dalam menghukumi ini bid'ah atau sunnah. Ya, jangan baper. Seperti qunut subuh. Khilaf ulama tentang ponis bid'ah atau sunnah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Yani berpahala kalau melakukan qunut subuh. Imam Ahmad mengatakan ini bid'ah karena hadisnya lemah. Kalau setiap ibadah yang didasari hadis yang dhaif, maka ibadah itu bid'ah. Cuma bukan berarti bid'ah yang sesat, keluar dari neraka, keluar dari Islam, atau kufur, atau kekal di neraka. Tidak demikian maknanya. Jadi khilaf ulama bisa masalah sunnah bid'ah, halal haram, wajib sunnah, apalagi bisa dalam hadis lemah sahih, ya demikian. Tapi kalau hadis maudhu', ya para ulama ahli sunnah jarang khilaf. Kalau memang maudhu' itu biasa disepakati cuma. Tapi biasanya hadis dhaif, ya, lemah hadis. Ya, artinya tidak sampai derajat hadis palsu. Ya. Karena kalau hadis palsu itu memang ulama ahli sunnah banyak mengarang kitab-kitab kumpulan hadis-hadis palsu. Jadi sangat diketahui gitu jemaah. Sehingga ulama ahli sunnah terjaga, terpelihara dari menyampaikan hadis palsu baik dalam ceramah-ceramah mereka, dalam khutbah-khutbah mereka. Beda dengan ahli bid'ah. Ahli bidah ceramahnya rata-rata hadisnya semuanya rata-rata hadis palsu yang disampaikan. Kadang-kadang begitu rata-rata palsu semua. Ya, apalagi berkaitan dengan musim ini sekarang Sya'ban nih musim. Salat nanti ada salat alfiyah. Dibawakanlah tuh hadis-hadis palsu. Salat alfiyah, salat 100 rakaat, setiap satu rakaat baca qul 10 kali di malam nisfu Sya'ban.
Kata Imam Nawawi, wahatani salatani bid'atani munkarani qabihatan. Dua salat ini, itu salat alfiyah dan salat raghaib. Salat di malam Jumat pertama di bulan Rajab antara maghrib isya 12 rakaat salat raghaib, dengan salat alfiyah salat 100 rakaat baca qul tiap rakaat di malam Sya'ban, adalah kata beliau dua salat yang bid'ah, yang mungkar, lagi buruk, jelek. Yani haram melakukannya seorang muslim. Padahal ada Allahu Akbar, ada baca Fatihah, baca Quran, ruku, sujud, salat. Tapi disebut munkar, maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi tidak memberikan contoh. Kita ibadah itu kan kaidahnya, syarat dari amal ibadah dua kan? Satu, ikhlas karena Allah. Kedua, ittiba kepada sunnah. Ya. Taib, kembali, jadi definisi ibadah ditinjau dari objeknya atau ditinjau dari segi beribadahnya adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Jadi hati ini dua fungsi jemaah, ada ucapan hati, ada perbuatan hati. Makanya para ulama ahli-sunnah mendefinisikan iman cukup dengan iman qaulun wa amalun. Itu sudah cukup. Iman itu perkataan dan perbuatan. Tidak perlu ngomong keyakinan hati. Kenapa? Karena qaulun wa amalun ini masuk juga hati. Qaulul qalbi dan amalul qalbi. Jadi ulama kalau mengatakan menyingkat iman ucapan dan perbuatan, itu maknanya ucapan itu adalah ucapan lisan dan ucapan hati. Perbuatan maknanya perbuatan anggota badan dan perbuatan hati. Jadi masuk di dalamnya. Tapi kalau mau dirinci, iman ya ucapan lisan, keyakinan hati, amalan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itulah prinsip iman inda ahli sunnah. Ya. Baik. Nah, para jamaah sekalian, antum catat ini sebuah kaidah ini. Yani makna yang kedua dari makna ibadah, yaitu ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ini adalah sebuah prinsip atau sebuah kaidah di dalam ibadah. Tapi antum mencatat beberapa kaidah dalam ibadah ya. Kaidah di dalam beribadah. Yang pertama, ini enggak ada di kitab, enggak ada. Ana ambil dari kitab-kitab lain. Kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu fahuwa ibadah. Setiap yang dicintai diridhai Allah itu adalah ibadah. Setiap yang dicintai diridhai Allah, dia adalah ibadah. Maka kalau ada hadis misalnya atau ada ayat Quran yang menunjukkan Allah mencintai perbuatan ini, maka perbuatan itu maknanya ibadah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kata Allah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat. Berarti bertobat ibadah bukan? Ibadah. Maka dari mana kita tahu sesuatu itu ibadah atau bukan? Maka ini dia kaidah-kaidahnya. Ya. Terus yang kedua, kullu amalin au qaulin, setiap amalan atau ucapan, ja'al amru bihi wal hassu alaihi, yang ada perintah dan anjurannya, fahuwa ibadah, maka itu adalah ibadah. Nah, jadi ini kita judulnya mungkin dengan cara apa kita mengetahui kalau itu adalah ibadah. Satu apa tadi? Setiap yang apa? Cintai diridhai Allah, dia adalah ibadah. Dua, setiap amal atau ucapan yang ada perintahnya, baik dari mana perintah, di mana? Quran atau di hadis, atau ada anjurannya. Kenapa ada kata anjuran? Bukankah perintah sama? Beda. Kalau perintah menunjukkan wajib, kalau anjuran menunjukkan sunnah. Maka dia adalah ibadah. Yang terserah antum. Berapa? 3. Kullu amal au qaulin, setiap amal, itu kan dengan yang di atas sama dah. Kullu amal au
qaulin. Sama kan? Nah, cukup antum kasih apa? Idem. Ngirit tulisan, ngirit tenaga. Ya tuh jemaah. Ya wis ngono. Kullu amal au qaulin, taib, idem. Ya. Ja'al madhu, datang atau terdapat pujian li fa'ilihi bagi yang melakukannya. Datang pujian. Siapa yang muji? Allah atau Rasul. Bagi pelakunya. Fahuwa ibadatun, maka dia adalah ibadah. Pujian, ya. Berikut yang keempat. Kullu amal au qaulin, idem. Enak lah, idem. Uliqa alaihi sawab, yang dikaitkan dengan pahala, dijanjikan pahala, ngono makna dikaitkan. Setiap amal atau ucapan yang dijanjikan pahala, fahuwa ibadatun, maka dia adalah ibadah. Seperti man qara'a, siapa yang membaca, falahu bihi hasanah. Man masya ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid, fa khutwatun, maka langkahnya. Berarti itu ibadah bukan? Berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid ibadah. Karena setiap langkahnya. Makanya ikhwan, kaitan ke masjid itu dikaitkan dengan langkah. Maka tidak dianjurkan naik kendaraan. Kalau memang mampu berjalan, jangan naik kendaraan. Ya. Kecuali kalau jauh kayak antum, jauh-jauh, ya gimana lagi? Naik jalan kaki ya ndak tekok-tekok lah. Ndak ngaji, ndak situ ngaji. Maksudnya rumah antum yang dekat apa? Masjid-masjid yang dekat dengan rumah antum, berangkat, jangan naik kendaraan, jalan kaki. Ya. Dan orang yang naik kendaraan, jangan ngajak-ngajak. Ayo Pak, enggak, akhirnya enggak enak dia, akhirnya naik, hilang tuh, dolim dia. Ya. Atau kalaupun ngajak, wis ngomong enggak, saya jalan, oh ya wis, assalamualaikum. Ya. Jangan kayak maksa. Ustaz ta'alu. Maksud hilang ganjarannya. Ya. Makanya kalau ke masjid itu kan wudu di rumah, terus jalan kaki. Itu kan. Man tatahhara fi baitihi, tsumma masya ila al-masjid. Siapa yang wudu di rumahnya lalu jalan ke masjid. Bahkan sampai-sampai Syekh Abdullah bin Fauzan di kitab Syarah Umdatul Ahkam beliau jelaskan itu. Dalam syarahnya beliau jelaskan bahwa yang mendapatkan sekian derajat-derajat di masjid itu syarat berlaku wudu di rumah dan jalan kaki. Artinya yang tidak wudu di rumah dan tidak jalan kaki dapat pahala dilipat gandakan, cuman nggak tahu berapa. Gitu loh cuma. Sampai gitu beliau menjelaskan. Karena hadis itu mengaitkan man itu ke man syarat itu cuma. Man syarat. Nah, syarat kan, man barang siapa, man tatahhara fi baiti, siapa yang wudu di rumahnya, ini syarat. Lalu mendapatkan pahala sekian-sekian. Jadi kalau yang tidak memenuhi syaratnya dapat pahala tetap, berjamaah di masjid tetap, didapat gandakan, hanya tidak tahu berapa. Itu beliau begitu syaratnya. Terus yang berikut berapa? 6. Hah? Betul. 5. Kullu amalin au qaulin uliqal wa'idu ala tarkihi fahuwa ibadah. Setiap amalan atau perkataan yang diancam bagi yang meninggalkannya, maka dia, yakni perbuatan perkataan tersebut apa jemaah? Apa namanya? Saya ulangi. Setiap perkataan atau perbuatan yang diancam bagi yang meninggalkan perkataan perbuatan tersebut. Berarti perkataan perbuatan tersebut yang ditinggalkan, yang diancam tadi jika ditinggalkan, berarti apa namanya? Ibadah. Contoh salat Jumat. Contohnya saja ya. Man taraka salatal Jumat, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 marat tahunan. Siapa yang tinggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena malas, karena meremehkan,
maka ditutup, dikunci mati hatinya. Ini berarti ancaman bukan? Ancaman. Berarti menunjukkan sholat Jumat ibadah bukan? Ibadah. Dari sini kita tahu ibadah. Karena diancam bagi yang meninggalkannya. Jelas ya? Baik. Yang ke 6. Keliru. 7. Oh 6. Baik. Kullu amalin au qaulin idem. Tah? Idem ya. Uliqa alaihil iman. Uliqa alaihil iman bahwa ibadah. Apa terjemahannya coba? Kan. Uliqa itu tadi apa? Uliqal wa'id, uliqas sawab. Apa uliqa tadi? Diartikan apa? Yang dikaitkan, diikuti atau yang yang dikaitkan. Sekarang uliqal iman. Setiap perkataan atau perbuatan yang disebut iman, ya, disebut iman atau dikaitkan dengan iman, maka dia ibadah. Contoh jemaah, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman, tuh ada imannya di situ. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Berarti memuliakan tamu ibadah bukan? Dari mana? Dari dikaitkannya dengan iman. Iman kepada Allah atau iman kepada hari akhir. Berarti memuliakan tamu ibadah. Bagaimana cara memuliakan tamu? Maksudnya? Menjamu jemaah. Dan disunahkan ya sampai 3 hari. Tapi lewat 3 hari tidak ada antum disyariatkan untuk memuliakan. Ayat ini untuk melayani. Maka para tamu itu harus tahu diri juga. Kalau antum bertamu, dan tamu itu orang yang datang dari luar kota. Itu tamu. Bukan tetangga kayak antum gini. Ya akhi, ana tamu antum, ya ayo keluarkan ayam goreng. Ana sukanya kebuli. Ente bukan tamu ya akhi. Ente sohib saja, kasih makan, tidak masalah. Ya, tapi kalau mau kasih makan tidak masalah. Tapi kalau tamu ini ditekankan. Bahkan sampai-sampai kata Imam Ahmad berdosa loh jemaah. Kampung itu dosa kalau ada tamu ke situ nggak ada yang menjamu, memberikan inapan, menginap dan semisal. Sementara tidak ada hotel, tidak ada warung nasi, tidak ada restoran. Jadi kampung dosa. Kampung kata Imam Ahmad. Nah, jadi kalau ada orang dari luar kota, tapi di zaman sekarang sepertinya ya sudah ada hotel gitu kan jemaah ya. Cuman kita tidak ada salahnya kalau kita membangun rumah. Buatlah rumah di ada ruangan di luar untuk tamu. Jadi kalau ada ikhwah kita dari luar kota, bahkan siapa yang mau nginep di rumah anak fadol, ya, dan sesuai dengan adab berapa hari cuman 3 hari. Jangan seminggu masih ngono. Loh, iki kos apa piye? Ya. Jadi kita layani semampu kita. Ini pahalanya besar jemaah. Sudah menjamu tamu, memuliakan tamu, memberi makan, menolong kaum muslimin. Luar biasa. Ya, tentu mungkin antum tamu-tamu ya antum kenal, karena di zaman sekarang harus hati-hati juga. Kita kadang-kadang ternyata bandar narkoba ternyata. Walaupun jenggotan, hati-hati jangan karena jenggot antum lihat jenggot tok saja. Banyak sekarang. Di antara ada loh ikhwan, hati-hati juga penipuan-penipuan berjenggot, pura-pura masuk di grup, ya. Lalu minta-minta sumbangan dan semisalnya ternyata. Bahkan ada kasus biasanya, ya akhi ini sudah ngomong akhi ini sudah hati-hati jadikan alat akhi ini. Ya akhi, ini ya akhi anak kecopetan, dompet hilang semua ini butuh kumpulkan dana kawan-kawan semua. Sudah itu ternyata di daerah lain pun kecopetan lagi. Masa kecopetan tiap kota kecopetan? Ternyata ini penipuan dan jenggotan dia. Jadi antum juga harus hati-hati ya. Baik, yang berikut. 7. Kullu amalin au qaulin uliqa ala fi'lihi. Perhatikan. Al-iqabu fatarkuhu ibadah. Setiap amal atau perkataan, perbuatan atau perkataan ya yang melakukannya diancam dengan siksa, melakukannya, maka meninggalkannya adalah
ibadah. Zina berarti meninggalkan zina ibadah. Berpahala. Orang kalau mau berzina tiba-tiba sadar gitu ya, ingat azab Allah, maka meninggalkan itu diberi pahala oleh Allah karena takutnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini diantara beberapa kaidah. Terus yang berikutnya jemaah. Terserah wis. Al-ibadatu tauqifiyatun fi subutiha 'ala nusus. Ibadah itu penetapannya adalah paten berdasarkan dalil. Bukan ro'yu, bukan kehendak kita, hawa nafsu atau selera atau yang penting baik menurut kita, bukan. Tapi apa? Nusus. Apa nusus? Nas-nas, dalil. Ya. Itu hak Allah. Antum lihat di surah Syura ayat 21, ikhwan. Di surah Syura ayat 21 kita tahu terdapat rahasia di situ. Kenapa bid'ah ini lebih dahsyat, lebih besar di sisi Allah dosanya daripada dosa-dosa besar? Bid'ah. Karena ada kecenderungan perbuatan syirik dalam bid'ah itu. Menyerupai Allah, menandingi Allah dalam membuat syariat. Disitulah rahasianya. Kenapa bid'ah lebih besar daripada maksiat dosa besar? Makanya urutan dosa itu kan syirik, kufur, lalu bid'ah. Barulah di bawah bid'ah zina, minum khamr. Kata Imam Sufyan Tsauri, al bid'ah ahabba ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kenapa? Li'annal ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena maksiat ditaubati. Orang kalau berzina tahu kalau itu dosa. Dia besok asal sadar, dia taubat kepada Allah, menyesali. Tapi bid'ah bahkan orang maunya mati di atas bid'ah itu, mau dibawa mati. Karena apa? Karena dia tidak merasa salah, merasanya benar. Makanya banyak orang yang doa itu mau mati di atas bid'ahnya karena tidak sadar kalau itu bid'ah. Baik. Di surah Syura Allah berfirman apa? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka menjadi sekutu bagi Allah, berbuat syirik, yakni mereka membuat syariat dalam agama yang tidak diizinkan Allah? Ini pertanyaan Allah. Ini apakah mereka berbuat syirik dengan membuat syariat di dalam agama yang tidak diizinkan Allah untuk membuat syariat? Inilah kebid'ahan jemaah. Maka kembali ke kaidah kita bahwa ibadah itu penetapannya dengan apa? Penetapannya paten tauqifiyah, paten dengan nusus, dengan dalil. Baik. Demikian di antara beberapa kaidah. Berikutnya, misalu dzalika as-salatu. Contohnya hal itu adalah as-salatu shalah. Fa innal musalli, maka sungguhnya orang kalau sedang salat itu apa? Yatadallalu lillah, sedang tunduk, sedang merendahkan diri di hadapan Allah atau kepada Allah bis salati, dengan salat tersebut, mahabbatan wa ta'ziman, dengan penuh apa? Kecintaan dan pengagungannya. Kenapa antum salat? Karena antum sedang melakukan ketundukan kepada Allah dengan diiringi rasa cinta. Nanti akan dibahas rukun ibadah, harus ada rasa cinta, ikhwan. Cinta dan pengagungan, ya. Hadza bimakna al-awwal, ini makna yang pertama. Wa hiya minal a'mal adh-dhahirah, dan salat juga adalah amalan-amalan zahir allati yuhibbuha Allah, yang dicintai Allah. Maka wa hadza bimakna ats-tsani, ini dengan makna yang kedua. Itu apa? Al-muta'abbad bihi, itu mencakup semua yang dicintai, diridai oleh Allah, perkataan atau perbuatan, al-dhahir ataupun yang batin. Tawakal ditinjau dari dia itu adalah perbuatan batin, ya. Ini ibadah bukan? Al-jawab ibadah. Dengan mana yang pertama apa kedua? Tawakal ditinjau dia adalah perbuatan batin. Ditinjau mana yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Adapun tawakal ditinjau dari mana dia sedang tunduk kepada Allah, maka ini mana yang
pertama, perbuatan tawakal dia hatinya adalah merupakan ketundukan dia kepada Allah, maka ini adalah makna yang pertama, yaitu at-tadallul, atau nama lainnya tadi apa? Anda katakan al-khudu' wa at-tadallul. Baik. Sekarang al-faidatu as-salisatu asyar, pelajaran ke-13, hukmul ibadah, hukum ibadah. Al-ibadatu wajibatun ala kulli mukallafin. Ibadah itu wajib setiap mukallaf. Apa itu mukallaf, ikhwan? Mukallaf itu akil balik gunanya, gampangane. Akil balik. Jangan sampai menerjemahkan dengan secara bahasa dan itu akan sulit nanti memahaminya. Itu apa? Mukallaf itu orang yang dibebani. Dibebani oleh apa? Ya. Jadi gampangannya mukallaf itu apa? Akil balik. Ya. Atau nama lain mukallaf gampangannya terjemahnya apa? Hamba. Kita, antum semua, kita nih mukallaf. Kita hamba Allah yang diperintah dan dilarang oleh Allah. Mukallaf. Ya. Namun berlakunya kapan? Ketika akil dan balik. Gitu loh jemaah. Berlakunya. Jadi artinya anak-anak kita yang masih kecil itu bukan mukallaf. Jadi mukallaf itu kita yang sudah tua-tua nih. Yang sudah mulai akil balik dimulai. Ya. Hatta yartafi anhu at-taklif, sampai terangkat darinya at-taklif, perintah larangan tersebut. Kenapa? Liwujudi mani, karena adanya penghalang min mawa'ini taklif, dari penghalang-penghalang taklif. Apa penghalang taklif? Satu, kecil. Apa lagi? Gila. Apa lagi? Penghalang taklif. Ya, itu pikun masuk ke dalam gila ya. Kalau pingsan gimana jemaah? Pingsan itu dirinci. Kalau pingsannya sebentar dianggap tidur. Kalau pingsannya lama dianggap tidak berakal. Sehingga kalau orang tidak sholat 1 pekan karena pingsan, maka dia bebas. Nanti ketika siuman tidak usah diperintah sholat, mengkodok sholat tidak. Tapi kalau cuma sehari semalam, ya, maka diperintah mengkodok 5 kali sholat dia nanti kalau siuman orang dari pingsan. Baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yakni yang menunjukkan ibadah itu wajib. Ya, karena ada perintah dari Allah di surah Al-Hijr ayat 99, akhir surah Al-Hijr. Apa kata Allah? Wa'bud, dan beribadahlah rabbaka, kepada Rabbmu, hatta, sehingga ya'tiyaka, datang kepadamu, al-yaqinu. Apa yakin? Kematian. Kalau orang-orang sufi menerjemahkan yakin, ya keyakinan. Lihat, salah menafsirkan Quran karena pemahaman dia sendiri, bukan pemahaman para ahli tafsir, para sahabat, akhirnya sesat. Jadi kalau sudah yakin tidak perlu sholat, tidak perlu ibadah. Dan itu mereka bagi agama beberapa tingkatan, syariat, tarekat, hakikat. Kalau ma'rifat terpuncak. Kalau sudah mencapai ma'rifat sudah tidak perlu lagi sholat, tidak perlu. Bahkan keharaman seperti khamr haram bagi orang yang masih syariat. Kayak antum ini masih syariat antum. Khamr haram bagi antum, tapi kalau orang sudah tingkatan ma'rifat sudah boleh, kayak minum air putih, minum khamr. Enak, melebu, tarekat aja. Zina halal. Jemaah. Itu loh rusaknya. Ini bersumber atau berawal bermula dari pemahaman yang rusak terhadap ayat-ayat, terhadap nas. Ya, jadi sholat sudah tidak perlu. Bahkan dalam ayat yang lain surah Taha Allah mengatakan wa aqimi sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Artinya kalau sudah ingat Allah tidak perlu sholat. Sing penting eling. Ono loh di dalam ajaran apa sing penting eling, mesti ndak sholat. Dan ini ayatnya ada. Makanya ikhwan, ayat Quran ini bisa dibawa kemana-mana istilahnya penafsirannya. Kalau tidak disatukan satu penafsiran salaf, akan timbul kesesatan. Maka sebenarnya biang kesesatan karena pemahaman ini tidak berpemahaman salafus saleh. Ya. Baik, qala ba'du ahli ilmi, sebagian para ulama mengatakan fala yanfaqul 'abdu minal ubudiyyati, tidak lepas seorang hamba dari beribadah
madama fi darit taklif, selama ada di darut taklif. Dar itu negeri, kehidupan dar ini, negeri. At-taklif yakni perintah dan larangan. Itu di mana adanya perintah larangan? Di dunia. Ya. Tapi setelah alam dunia pun sebagian ulama seperti Imam Al-Qayyim menyebutkan ada ibadah. Seperti di alam barzah ada ibadah yang lain, yaitu menjawab munkar nakir. Di padang mahsyar juga nanti akan ada ibadah, akan ada sujud. Orang beriman sujud kepada Allah ketika mengetahui Allah datang. Orang munafik juga mau sujud, namun fala yastati'un. Nah, sujud-sujud seperti ini kata Imam Al-Qayyim juga bagian dari ibadah. Hanya beda bentuknya jemaah. Ibadah yang sesungguhnya, ya, ibadah sesungguhnya hanya di darut taklif di dunia. Maka perhatikan kata Imam Al-Qayyim di sini. Maksud sebagian ahli ilmu itu siapa? Maksudnya di antaranya Imam Al-Qayyim. Karena dia diambil dari kitab beliau Imam Al-Qayyim. Bal alaihi fil barzah, bahkan dia juga di alam barzah ubudiyatun ukhra. Ada ibadah yang lain, yaitu kapan? Lamma yas'aluhul malakan, manakala dua malaikat bertanya kepadanya. Ya, man kana ya'bud, siapa yang dahulu ketika di dunia disembah? Siapa yang diibadahi? Dua malaikat maksud siapa? Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini nama yang disebutkan memang dalam hadis sahih. Bahkan disebutkan sifatnya yang mengerikan. Ya. Munkar dan Nakir. Tugasnya nanya. Taib. Dan yang ditanya siapa jemaah? Semua hamba kecuali yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Tentu para nabi ya. Karena pertanyaan kan tentang mereka. Kalau misalnya Rasul ditanya, man rabbuk wa man nabiyuk? Loh, nabi ini aku. Siapa nabimu? Loh, aku nabi kan itu. Nah, maka diselamatkan Rasul dari pertanyaan atau fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu adalah pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, itu fitnah, bukan adab. Adab kubur lain lagi. Dua pertanyaan, dua malaikat yang bertanya di alam barzah, itu sebagai fitnah kubur. Nah, jadi yang ditanya tentang Rabb tiga hal. Makanya orang kalau ngaji tiga hal ya, seperti ngaji usul salasah, itu akan benar pemahaman tentang tiga poin ini. Siapa Rabb, siapa Nabi, dan apa itu Islam. Makanya antum harus diulang-ulang ngaji usul salasah itu. Itu prinsip dasar. Itulah pertanyaan alam barzah. Yang orang kalau memahami akan selamat di alam barzah. Mampu menjawab pertanyaan di alam barzah. Dan itu pelajaran mendasar ya kawan. Usul salasah itu. Maka yang belum harus tamat, yang belum ngaji harus ngaji. Baca, minimal antum baca. Bagus-bagus ada ustadz yang mensyarah. Ya. Dan kalau bisa yang mensyarah usul salah satu ratusan ulama jemaah. Ratusan ulama dari zaman ke zaman. Sejak zaman penulis sampai zaman sekarang, ratusan ulama. Maka kita pun baca usul salasah syarah Syekh Utsaimin. Setelah itu tamat baca usul salasah syarahnya Syekh Fauzan, baca sehingga kita dapat faedah-faedah yang banyak. Sebenarnya sedemikian. Ya. Lalu naik tingkat ke Qawaidul Arba'ah dengan syarahnya, lalu naik ke Kitabut Tauhid dengan syarahnya. Luar biasa. Ngaji seperti itu aja tidak selesai-selesai kita, umur kita nih. Mungkin keburu mati kita, belum tamat ngaji itu keburu meninggal. Ya. Setelah itu naik ke mana? Ke Kasyfus Syubuhat, supaya tahu syubhat-syubhat, ya. Ini tingkatan-tingkatan ngaji tauhid, jemaah. Dan setelah itu barulah antum disebut Wahabi. Oh, ngaji karya beliau. Baik. Jadi demikianlah kalau mengaji dakwah yang menyeru kepada tauhid, pasti nanti sebutannya Wahabi, selesai. Ya. Baik. Man kana ya'budu, taib wa ma yaqulu fi Rasulillah. Ya, dan apa yang harus dikatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa yaltamisani minhul jawab, dan mereka keduanya, ya, dua malaikat itu yakni membutuhkan atau meminta. Yaltamis itu mencari, meminta jawaban darinya, dari kita. Nah, ini di alam barzah. Wa alaihi ubudiyatun ukhra, dan di sana juga ada ibadah yang lain, yaitu yaumal qiyamah, di hari kiamat, di padang mahsyar. Yauma yad'ullahu al-khalqa kullahum, pada saat Allah menyeru makhluk semuanya ila sujud, untuk bersujud. Ini di surah Al-Qamar ada, cuma. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwa Allah datang. Sifat Allah adalah al-ityan wal maji. Allah disifati al-ityan, datang, atau al-maji, Allah datang. Sama maknanya, ityan atau maji. Kapan Allah datang? Nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Kita wajib menetapkan. Mana dasarnya? Allah Ta'ala berfirman, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa'a rabbuk. Mau diartikan apa? Dan datanglah Rabbmu. Mau diartikan apa, jemaah? Diartikan malaikat lah, wong wa mala wal malaikat di sini. Jadi sulit ahli takwil ketika firman Allah ini wa jaa'a rabbuka wal malaku. Diartikan malaikat, tidak bisa, wong itu Allah juga disebut, malaikat disebut. Oh ya, apa lagi? Datang ya memang Allah yang datang. Cuma datangnya laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kita saja makhluk, ikhwan ya, datangnya beda-beda. Apalagi kita dengan Allah, tentu jauh dan tidak sama pastinya. Kita saja, orang yang datang antara raja dengan rakyat, cara datangnya beda toh. Cara jalan, jangan jauh-jauh lah. Orang yang punya utang datang, jalannya udah beda, lemes. Dengan orang yang tidak punya utang, itu kita aja mah. Yang punya utang tuh lemes, jalan tuh kayak tidak gairah, kadang nabrak-nabrak dia, pusing dia mikirin utang. Dan jangan ya ikhwan, antum wallahil azim, banyak ikhwan sudah ngaji tiap hari ngaji, tapi utang tidak bayar. Banyak utang dilalaikan ya kawan. Tak boleh, ini hutang ini bahaya. Bahkan utang ini tidak boleh kecuali karena ada hajat. Mana dalilnya? Nabi berlindung dari utang. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari utang dan dosa. Kata ulama, digabungkan dosa dan utang menunjukkan utang tidak boleh. Kecuali ada hajat. Nabi saja utang kok. Nabi utang. Bahkan Nabi meninggal dalam keadaan masih tergadai baju besinya dengan 60 sok gandum, sehingga ditebus oleh Ali bin Abi Thalib. Utang, tapi karena hajat. Nabi utang untuk makan. Nabi utang untuk makan. Kita utang untuk beli HP baru. Padahal cuman beda casing tok. Subhanallah. Maka ibu-ibu tolong perhatikan, ibu-ibu, jangan ikut-ikut arisan kalau kita tidak ada hajat. Karena arisan itu utang, akad utang. Orang yang menang arisan jangan gembira, utang antum ini. Apalagi kalau ibu-ibu dapat arisan lalu nggak ada keperluan sebenarnya, tapi dapat arisan, akhirnya uang dipakai apa? Dipakai hal yang tidak atau kurang manfaat. Padahal dia harus menebus, membayar nanti per bulannya. Dan juga dalam arisan biasa ada kecurangan, kedoliman ada. Biasanya nih kalau mau pesan, itu boleh pesan kepada apanya biasanya arisan itu apanya? Hah? Penitiannya lah ya. Tolong aku yo, oh siap. Piro, wani piro. Ya siap. Lalu si anunya ditulis, misalnya namanya Mbak Siti misalnya. Lah Mbak Siti toh. Ditulis sini Siti semua. Ditulis Siti semua, Pak. Lalu ibu-ibu kocelak ya, mudah-mudahan Bu Jainab, mudah-mudahan Ibu Ruroh, padahal Siti. Siti akhirnya. Padahal harus dikontrak tadi. Sudah dolim itu cuma. Cuman ya selain itu juga intinya utang. Utang tidak boleh cuma ya. Taib. Iki nanti kok nang utang ini nanti. Yauma yataib. Nah jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah datang.
Terus yang kedua ikhwan, tentang di padang mahsyar, ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah bisa dilihat di padang mahsyar. Jadi melihat Allah itu dua kali. Satu di padang mahsyar, yang kedua di surga. Ya. Cuma penglihatan kepada Allah di padang mahsyar berbeda dengan penglihatan Allah di surga. Kalau melihat Allah di surga dengan mata kepala telanjang, kata Nabi, innakum satarawna rabbakum iyanan, sesungguhnya kalian akan melihat Allah dengan mata kepala telanjang. Maksudnya kapan? Ini di surga. Adapun melihat Allah di padang mahsyar adalah melihat pengetahuan, yakni ru'yah ta'rifiyah namanya, bukan ru'yah basoriyah, bukan ru'yah basoriyah, tapi ru'yah ta'rifiyah. Karena dalam hadisnya, jadi maknanya ikhwan, ru'yah ta'rifiyah itu begini, kita semua yang sedang di padang mahsyar nanti, kita nih termasuk orang munafik juga mengetahui kalau Allah datang, mengetahui, tahu kalau Allah datang. Kan pertamanya ada yang mengaku Allah datang, cuman orang beriman, orang munafik saat itu mengatakan kamu bukan Rabbku. Barulah ketika Allah datang asli, barulah semua orang mengetahui. Nah, mengetahui ini maknanya melihat, tapi melihat dengan pengetahuan. Jadi tahu kalau Allah datang. Makanya ketika tahu Allah datang langsung sujud semua orang beriman. Paham ya? Tapi di surga melihat yakni basoriyah, melihat dengan mata kepala telanjang, bukan qalbiyah. Jadi melihat itu banyak makna. Ru'yah qalbiyah, melihat dengan hati. Ru'yah basoriyah, melihat dengan mata kepala. Dan ru'yah ta'rifiyah, tahu dengan pengetahuan, dengan akal, dengan atau dengan pikiran, tahu. Nah, yang dilihat di padang mahsyar melihat Allah dengan cara apa? Ru'yah ta'rifiyah. Dari mana ini ta'wil? Lah, ini bukan ta'wil hadis Nabi SAW. Ini mereka tahu bahwa Allah datang. Jelas ya? Fayasjudu al-mu'minuna. Ya, maka sujudlah orang-orang beriman, wa yabqal kuffaru wal munafiqun la yastati'una sujud. Tersisalah orang kafir, orang-orang munafik, mereka tidak mampu bersujud. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Mar. Baik. Fa idza dakhalu daras thawab wal iqab, maka kalau mereka memasuki, manusia hamba Allah memasuki darus thawab, apa? Negeri pahala, wal iqab, dan negeri siksa. Jadi apa? Akhirat. Maka in qata'al taklifu hunaka, maka barulah berhenti, yakni taklif, pembebanan, perintah larangan sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Kalau sudah masuk ke surga atau masuk ke neraka, sudah tidak ada lagi taklif di situ, tidak ada. Ya. Tinggal merasakan azab, naudzubillah, atau yang kedua merasakan nikmat. Jelas ya? Nasallahu al-jannah wa nasallahu jannatal firdaus. Wa abauna wa ummahatuna wa ikhwanuna, semua ya, orang tua kita, ibunda kita, semoga masuk surga firdaus. Taib. Mana lagi? Wasarat ubudiyatu ahli thawabit tasbihan. Tinggallah ubudiyahnya yang masuk surga, ahlu thawab, apa dia? Hanya tasbih. Ada di surga nanti tasbih, muji Allah. Kan yang pertama diungkapkan oleh penduduk surga masuk surga apa? Memuji Allah, alhamdulillah. Ya. Ucapan tasbih makrunan yang terus menyertai bi anfusihim, la bi anfas, bukan anfus. Bi anfas. Apa bedanya anfus? Kalau anfus jiwa, kalau anfas nafas. Kalau anfus jamannya dari nafsu, an-nafsu anfus. Kalau an-nafasu anfas. Apa anfas? Nafas. Bahasa Indonesia kan? Apa nafas? Ya, nafas. Jadi bernafas. Jadi banyak serapan dari bahasa Arab. Termasuk ikhwan, sirop ya, itu dari bahasa Arab asyurub. Syurub ya, syurub. Cuman jadi sirop ya. Boleh. Cuman asalnya dari bahasa Arab asyurb atau asyarab. Cuman lidah Indonesia jadi sirop atau syirub. Ya, apa mereknya? Enggak usah merek di masjid.
Sebentar lagi Ramadan musim itu. Ya. Taib. Termasuk nafas, ya. Makrunan bi anfasihim, yang menyertai nafas mereka ahli surga. La yajiduna lahu ta'aban wala nasaban. Yang tidak mereka merasakan ta'ab di surga, lelah, wala nasban, dan juga tidak letih. Ini perkataan siapa? Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Antum tahu kitab Madarijus Salikin? Ini kitab ditulis Imam Ibnu Qayyim dalam 3 jilid, menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayangkan antum, tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa jilid? 3 jilid. Ini ulama. Dan itu ndak lihat Google, dia nulis itu dari hafalannya. Kalau kita kan nulis ini langsung di kitab, di maktabah, di perpustakaan, atau lihat literatur kita, copy paste. Ini semua anak copy paste semua ini. Ya, anak copy paste, diketik, ya ini kita makanya tidak berkah ilmunya, tidak kayak ulama dulu. Imam Ibnu Qayyim loh ngarang Zadul Ma'ad 6 jilid tentang sejarah Nabi, itu sedang di atas kendaraan naik onta. Bayangkan naik onta sih iso nulis. Jemaah. Subhanallah. Baik ya, nanti dilanjut di kesempatan lain insyaallah. Baik. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.